Shalom, selamat malam. Malam Ibu. Pada malam hari ini saya akan menjelaskan tentang proses keselamatan, terutama dalam sudut Allah. Dalam sudut Allah ini ada beberapa yang harus kita bahas, yaitu pertama pemilihan, predestinasi, adopsi, dan juga pekerjaan Kristus. Yang pertama kita akan bahas tentang pemilihan. Pertanyaan ini berkaitan dengan pemilihan adalah bukan apakah kita mengerti atau tidak mengerti, tetapi Alkitab mengajarkan atau tidak. Tetapi pemilihan ini berbicara dengan doktrin yang mencakup sejumlah area seperti Israel dipilih dalam Ulangan 7:7, malaikat dipilih dalam 1 Timotius 5:21, imamat Lewi dipilih Ulangan 18 ayat 5, dan Nabi Yeremia dipilih Yeremia 1 ayat 5, dan orang percaya dipilih Efesus 1 ayat 4. Jadi pertanyaan malam hari ini, apakah pilihan itu? Pilihan itu dapat didefinisikan sebagai tindakan kekal Allah di mana Ia dalam kedaulatan kehendaknya yang baik dan tidak berdasarkan usaha. Jadi sejumlah orang menjadi penerima anugerah khusus dan keselamatan kekal. Jadi pemilihan ini adalah orang yang dipilih Kristus untuk menjadi seorang pelayan-pelayan itu yang memiliki prinsip tentang pemilihan dan memiliki prinsip untuk tetap melayani Tuhan. Dan pemilihan ini adalah salah satu ayat prinsipal tentang pemilihan adalah Efesus 1 ayat 4, di mana dalam pernyataan ini Ia memilih kita. Kata kerja memilih bahasa Yunani-nya adalah eklego, yang artinya memanggil keluar dari antara orang banyak, yaitu memanggil keluar dari antara orang banyak. Artinya Dia memanggil kita dari antara orang-orang berdosa. Kita dipilih menjadi seorang pelayan dan mau melayani Tuhan. Kata itu berarti Allah memilih sebagai individu-individu dari sekelompok massa, yaitu memilih dari kelompok orang banyak. Dan kata itu selalu dipakai dalam bentuk modified, yang berarti Allah memilih untuk diri sendiri. Yang kedua, beberapa karakteristik harus dicatat dalam pemilihan. Hal itu terjadi sejak kekekalan, yaitu dalam Efesus ayat 4. Hal itu adalah tindakan Allah yang berdaulat, dan hal itu seturut dengan kehendak berdaulatnya. Dan ekspresi dalam kasih Allah, hal itu bukan berdasarkan kondisi manusia dalam bentuk apapun. Jadi Allah memilih kita bukan karena kita kuat, bukan karena hebat, tetapi Allah memilih kita dalam hal bentuk apapun. Allah itu berdasarkan kondisi manusia dalam bentuk apapun. Nah, Timotius 1 ayat 9 dan Roma 11. Hal itu mencerminkan keadilan Allah. Tidak akan ada tuduhan ketidakadilan pada Allah dalam pemilihan. Jadi pemilihan ini adalah di mana Allah memilih kita dalam keadaan apapun, meski kita kuat, lemah, Allah tetap memilih kita. Yang kedua, predestinasi. Kata predestinasi ini berasal dari kata Yunani, yaitu proozrizo, yang berarti menandai sebelumnya, dan muncul 6 kali di PB, seperti dalam Kisah Para Rasul 4:28, Roma 8:9 sampai 30, 1 Korintus 2 ayat 7, Efesus 1:5 dan 11. Kata dalam bahasa Inggris horizon berasal dari kata proorizo, yaitu Allah berdasarkan kedaulatannya pilihannya menandai orang percaya sejak kekekalan. Jadi predestinasi itu hal ini menentukan status kita sebagai anak Allah yang diadopsi, yang artinya kita itu adalah anak Allah yang diadopsi, yaitu Allah mengadopsi Yesus Kristus dalam kandungan Maria. Hal itu menjamin kita dimuliakan pada akhirnya. Dalam Roma ayat 9, lewat adopsi ini, lewat Yesus Kristus, kita hal itu menjamin kita dimuliakan pada akhirnya. Lewat mengadopsi Yesus Kristus dan mengikut perintah Kristus, maka kita akan menerima namanya di kemuliaan. Seperti dalam tulisan Roma 29-30. Dan tujuan meninggikan anugerah Allah dan menjamin warisan kekal kita, yaitu menjamin kehidupan kekal kita.
menurut pengadop predestinasi ini, dan hal itu menurut pilihan bebas Allah dan sesuai dengan kehendaknya. Tapi teman-teman, pada malam hari ini Bapak Ibu terkasih, namun demikian pilihan dan predestinasi tidak meniadakan tanggung jawab manusia. Jadi di sini predestinasi ini yaitu penekanan dari kitab suci adalah bahwa manusia terhilang karena ia menolak kepercayaan pada Injil. Yang ketiga yaitu adopsi. Kata adopsi dalam bahasa Yunani heisia, berarti menempatkan sebagai anak dan menjabarkan hal dan kewajiban. Demikian pula posisi baru dari orang percaya dalam Kristus. Kata ini itu diambil dari budaya Romawi, di mana dalam upacara legal anak diadopsi diberikan semua hak sebagai anak natural. Dalam upacara itu terdapat 4 hal terjadi, yaitu orang diadopsi kehilangan semua hak keluarganya. Yang kedua, ia menjadi ahli waris ayah ibunya. Setelah ia diadopsi dari keluarganya dan dia diadopsi keluarga baru, maka dia kehilangan keluarganya dan kan dia akan menjadi anaknya keluarga itu dalam upacara dalam Romawi. Yang kedua, setelah ia diadopsi ia akan menjadi ahli waris ayah barunya. Yang ketiga, kehidupan yang lama dari orang adopsi itu dihapuskan sepenuhnya. Jadi teman-teman, Paulus memakai latar belakang Romawi ini untuk menjabarkan status baru orang Kristen dalam Kristus. Dalam pengadopsian orang percaya dibebaskan dari perbudakan kepada kemerdekaan dan kedewasaan dalam Kristus. Tertulis dalam Roma 8 ayat 15. Dalam adopsi, orang percaya dibebaskan dari ketertarikan di bawah hukum ke dalam status baru, yaitu seorang anak. Lewat pengadopsian itu kita akan menjadi seorang baru, yaitu sebagai seorang anak. Dalam adopsi, orang percaya menikmati relasi yang baru di mana ia dapat menyebut Allah sebagai Abba, Bapa. Setelah kita diadopsi Allah Kristus Yesus, maka kita bisa menyebutkan Allah itu sebagai Bapa kita, karena kita adalah anak adopsinya Allah. Yaitu diadopsi cara mana? Yaitu diadopsi dari dosa kita, seorang berdosa dan kita ditembus dan diselamatkan oleh Allah. Kita disebut Allah. Dan Efesus 1:5 mengindikasikan tindakan adopsi berhubungan dengan predestinasi yang terjadi sejak kekekalan, tetapi direalisasikan pada waktu orang itu secara pribadi menerima Yesus Kristus. Sekarang kita masuk dalam pekerjaan Kristus. Pekerjaan Kristus ini ada 3, yaitu pengudusan posisional, pengalaman pengudusan, dan ketiga pengudusan terakhir. Baik, kita akan bahas satu persatu. Aspek penting lainnya dari keselamatan yang belum disebutkan adalah pengudusan. Yaitu salah satu pekerjaan Kristus ini adalah pengudusan. Kata pengudusan ini dalam bahasa Yunani yaitu hagiaismos, berarti mengkhususkan, yaitu memiliki akar kata yang sama dengan ditemukan dalam kata Inggris, yaitu saved, holy, dan holiness. Pengudusan dan istilah yang berkaitan dengan itu digunakan dalam cara yang beragam dalam baik PL maupun PD. Dan demikian kaitannya dengan orang percaya di PB ada 3 aspek utama dari pengudusan. Yang pertama, pengudusan posisional. Ini adalah posisi yang percaya atau statusnya di hadapan Allah berdasarkan pada kematian Kristus. Jadi, dalam pengudusan posisional ini, orang percaya diperhitungkan kudus di hadapan Allah. Jadi ia dinyatakan orang kudus. Dari lewat pengudusan ini, lewat kematian Kristus, orang percaya dipercayakan diperhitungkan kudus di hadapan Allah. Berarti ia dikudus. Paulus seringkali mengawali surat-surat dengan menyebutkan orang percaya sebagai orang-orang kudus dalam Roma 1 ayat 7. Perhatikan kata tambahan sebagai menghalangi pernyataan Kristus, yaitu hal itu dapat dibaca kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang kudus.
Coba kita bandingkan dengan 1 Korintus 1 ayat 2 dan Korintus 1 ayat 1 dan Efesus ayat 1 ayat 1. Perlulah diperhatikan bahwa sekelompok orang yang hidup dalam kedangginan di gereja Korintus disebut sebagai yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. 1 Korintus ayat 1 ayat 2. Pengudusan personal ini dicapai melalui kematian Kristus yang satu kali dan untuk semua itu. Jadi pengudusan personal itu adalah di mana orang itu dipercayakan bahwa pengudusan personal itu adalah orang percaya diperhitungkan kudus di hadapan Allah. Jadi orang yang sudah percaya kepada Kristus, orang yang sudah percaya kepada Allah, maka ia dianggap sudah kudus. Bahkan ia dinyatakan orang kudus. Yang kedua, pengalaman pengudusan. Meskipun orang percaya pengudusan status telah terjamin, namun pengudusan dalam pengalaman sehari-hari dapat berubah-ubah. Yang artinya, meskipun pengudusan ini setelah terjamin, bahkan dia sudah dijamin bahwa dia kudus, jika dia hidup dalam dunia sehari-harinya, jika dia hidup dalam dunia yang penuh dengan godaan ini, maka kekudusan itu bisa berubah. Kenapa bisa berubah? Karena manusia gampang tergoda, gampang terpengaruh. Ya. Jadi dia tidak bisa menahan kekudusan itu. Di mana dia tadinya dikuduskan oleh Allah, tapi karena dia hidup dalam dunia yang fana, hidup dengan dunia yang berubah, maka kekudusan itu bisa berubah. Inilah arti yang kedua ini, pengalaman kekudusan, yaitu kehidupan dan pengalaman sehari-harinya. Pengudusan dalam pengalaman bertumbuh bersama-sama dengan orang percaya dan mempersembahkan hidupnya pada Allah. Seperti dalam Roma 6:13 ayat 12 1 dan 2. Dan disihatkan oleh firman Allah. Mazmur 1:19 ayat 9 sampai 16. Jelaslah bahwa faktor-faktor tambahan masuk ke dalam pengudusan dalam pengalaman. Yang ketiga inilah yang terakhir, yaitu pengudusan terakhir. Aspek pengudusan ini terjadi pada masa yang akan datang dan mengharapkan transformasi dan orang percaya untuk menjadi serupa dengan Kristus. Pada saat orang percaya diperhadapkan kepada Tuhan tanpa cacat celah. Jadi pengudusan terakhir ini di mana orang dikuduskan dan tidak akan pernah berbuat dosa lagi. Setelah ia dikuduskan itu menerima hidup yang tetap kepada Allah. Setelah Allah menguduskan dia akan tetap tinggal kepada Allah dan dia menerima hidup yang kekal dan tidak bercacat di hadapan Allah. Jadi kita masuk tadi kita bahas tentang pekerjaan Kristus. Sekarang kita masuk dalam kedua, yaitu dalam proses keselamatan ini yang kedua itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi apa sih pekerjaan Roh Kudus ini? Jadi Bapak yang terkasih, pekerjaan Roh Kudus ini yaitu adalah meregenerasi seorang untuk memberikan kepada kehidupan rohani, yaitu pekerjaan Kristus adalah mendiami orang percaya, membaptiskan orang percaya ke dalam persekutuan dengan Kristus dan dengan orang Kristen lain dan memeteraikan orang percaya. Jadi pekerjaan Kristus ini adalah saudara kasih itu mendiami kehidupan manusia, mendiami orang-orang yang percaya pada Tuhan dan bersekutu dengan Kristus. Pekerjaan Kristus tadi itu adalah menguduskan personal, pengalaman kudusan dan kudusan terakhir. Sedangkan pekerjaan Roh Kudus itu adalah mendiami orang percaya dan membaptiskan orang-orang percaya dan bersekutu dengan Kristus. Sekarang kita masuk dalam keselamatan dalam sisi manusia. Di sini ada keselamatan ada dua, yaitu sisi manusia dan ada sisi manusia. Keselamatan tentang sisi manusia ini adalah ada dua pandangan. Yang pertama pandangan yang salah dan yang kedua pandangan yang benar. Jadi kita akan bahas satu persatu. Sisi manusia. Isu sebelum kita tahu awalnya sisi manusia. Isu dari istilah keselamatan adalah penting karena karunia kemurnian dari Injil dipertaruhkan. Kita akan bahas yang pertama, yaitu pandangan yang salah. Ada sejumlah pandangan yang salah tentang kondisi manusia tidak untuk keselamatan. Itu pandangan ini mendambah kondisi pada respon manusia akan iman dan kedemikian membatalkan anugerah Allah dan mencemarkan kemurnian Allah. Beberapa pandangan yang salah sebagai berikut, yaitu yang pertama itu bertobat dan percaya.
Artinya pertobatan tidak boleh dimengerti sebagai kondisi terpisah percaya kepada Kristus. Jadi ini jelas-jelas salah ya teman-teman. Karena pertobatan itu tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya percaya. Otomatis jika orang sudah bertobat, maka dia jelas sudah percaya, bukan bertobat dan percaya. Jadi apabila pertobatan dinyatakan sebagai kondisi untuk keselamatan dan dalam pengertian merasa bersalah atau dosa seseorang, maka itu merupakan penggunaan yang salah. Kenapa salah? Karena ia berasa orang dia mengerti kesalahan orang, dia mengerti kesalahannya. Jadi istilah itu dimengerti sebagai langkah terpisah dalam keselamatan. Yang kedua, percaya dan dibaptis. Usulan ini diambil dari kesalahan pengertian dari Kisah Para Rasul 2 ayat 38, di mana Petrus tidak mengusulkan bahwa baptisan adalah diperlukan untuk pengampunan dosa, melainkan ia memanggil anggota dari generasi itu yang bersalah karena telah menjadikan Kristus dan memisahkan diri mereka sendiri dari suatu generasi di bawah pengampunan Allah. Jadi baptisan itu secara publik ditandai dengan baptisan. Jadi bagian yang kedua yang terkadang itu dinyatakan bahwa baptisan dibutuhkan untuk keselamatan adalah Markus 16. Mari kita baca Markus 16 ayat 16. Mungkin teman-teman bisa buka di rumah dalam Markus 16 ayat 16. Frase siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum, tidak sama dengan menyatakan bahwa baptisan dibutuhkan untuk orang keselamatan. Hal itu dilihat dari bagian terakhir ayat itu. Yang ketiga yaitu percaya dan mengaku Kristus. Ini jelas-jelas ini adalah pandangan yang salah ya teman-teman. Percaya dan mengaku Kristus adalah kondisi mengaku Kristus di depan umum. Jadi ia mengaku Kristus di depan umum, tapi kalau tidak dihukum dia tidak mengakui Kristus. Itu artinya di sini. Jadi untuk keselamatan kadang-kadang ditambahkan pada iman dengan dasar Roma 10 ayat 9. Teman-teman bisa buka dalam Roma 10 ayat 9. Namun ayat itu tidak mendirikan kondisi tambahan itu keselamatan, melainkan mengakui Yesus sebagai Tuhan berarti mengakui keilahiannya. Hal itu akan selalu menjadi isu kritikal dalam kaitan dengan keselamatan. Yang keempat itu percaya dan menyerahkan diri. Ini adalah masalah selanjutnya, itu adalah pandangan ini berkaitan dengan kesalahan pengertian dari istilah murid. Pengakuan Kristus sebagai Tuhan menunjukkan keilahian Kristus. Isunya di sini bukan tentang keilahiannya sebagai tambahan. Apabila penyerahan hidup seseorang kepada Kristus adalah keharusan keselamatan, maka tidak akan ada orang Kristen yang masih hidup sampai sekarang. Dan keturunan yang terbesar adalah aplikasi mengetahui akan kitab suci dan pengetahuan tentang kitab suci. Jadi dari semua kesalahan itu tadi yang saya baca dari 1 sampai 2 itu teman-teman, itu adalah pandangan manusia yang salah. Tapi ada masalah selanjutnya itu dari pandangan ini bukan berkaitan dengan kesalahan pengertian dari istilah murid. Pada waktu Yesus memanggil orang untuk mengikuti sebagai murid, ia tidak memanggil mereka untuk keselamatan. Jadi waktu Yesus memanggil murid-muridnya, dia memanggil murid itu bukan untuk menjamin keselamatan, tetapi hal ini adalah panggilan untuk mengikutinya sebagai seorang pembelajar. Jadi Yesus memanggil murid-muridnya itu bukan dipanggil untuk keselamatan, tetapi dipanggil untuk mengikut, untuk mengajar, bukan untuk melayani, yang adalah artinya seorang murid. Jadi Yesus memanggil murid-muridnya itu di sini adalah untuk menjadi seorang murid. Pemuridan selalu mengikuti keselamatan. Hal itu tidak pernah menjadi bagian daripada itu. Kalau tidak anugerah, bukan lagi anugerah. Selanjutnya, apabila pemuridan adalah suatu kondisi untuk keselamatan, maka demikianlah pula baptisan. Karena baptisan adalah bagian menjadi murid. Jadi bukan untuk menjadi keselamatan. Baptisan itu
Jadi kebatisan dan percaya itu percaya dan baptisan, percaya dan mengerti Kristus, percaya dan menyerahkan diri. Itu adalah tidak bisa dipisahkan, tetapi adalah sama. Jadi pandangan ini salah ya, tentang pertobatan dan percaya. Terutama percaya dan baptis. Baptisan itu bukan menjamin keselamatan manusia, tetapi baptisan itu adalah tanda penyerahan diri bahwa mengaku Kristus dalam diri. Yang sekarang kita masuk dalam pandangan yang benar atau pandangan Alkitabiah. Banyak kitab suci menegaskan bahwa tanggung jawab seorang manusia dalam keselamatan hanyalah percaya pada Injil. Kita baca dalam Yohanes 1 ayat 12, ayat 3:16, 18:38 dan 5:24, ayat 14:25, dan juga kisah para rasul ayat 21 dan sebagainya. Tetapi kita harus tahu apa itu iman. Yang pertama-tama kita harus tahu apa itu iman. Apa yang dimaksudkan dengan percaya pada Injil? Iman mungkin cukup didefinisikan sebagai menyatakan kepercayaan. Jadi iman itu dinyatakan sebagai kepercayaan. Maka kita iman itu adalah percaya. Kita mengimani, maka kita mempercayai. Penggunaan kata iman oleh Yohanes adalah sama dengan penggunaan Paulus dalam menjabarkan iman sebagai kepercayaan kepada Kristus. Bagi Yohanes, iman adalah aktivitas yang membawa manusia menjadi satu dengan Kristus. Namun demikian teman-teman Bapak Ibu terkasih, yang menyatakan bukan hanya sekedar pengertian intelektual atas suatu doktrin. Hal itu melibatkan lebih dari itu. Iman yang menyelamatkan melibatkan paling sedikit 3 unsur. Jadi kita akan bahas yang 3 unsur ini. Yang pertama, pengetahuan. Hal itu melibatkan intelek dan menekankan bahwa ada kebenaran dasar tertentu yang harus dipercayai untuk keselamatan. Sebagai Allah, kepercayaan keilahian yang menjadi isu sentral dan keselamatan dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10. Selain orang percaya bahwa Yesus adalah sebagaimana yang ia klaimkan, ia akan mati dalam dosa-dosanya. Jadi iman yang menyelamatkan melibatkan kepercayaan kepada dasar kebenaran fundamental untuk keselamatan manusia, keberdosaan manusia, pengorbanan Kristus untuk penebusan dan kebangkitan umat kemudian. Jadi dalam pandangan yang benar ini adalah sebenarnya orang yang diselamatkan itu, orang yang mempercayai seutuhnya Tuhan Yesus itu adalah keselamatannya, bahwa Yesus itu adalah pengorbanan Kristus, bahwa kita tahu kita harus percaya bahwa Kristus mati, Dia mengorbankan hidupnya untuk menebus hidup kita. Dan Yohanes juga menulis klaim Kristus dan kebenaran tentang Kristus untuk diselamatkan. Yang kedua, keyakinan. Setelah kita percaya, maka kita harus yakin. Keyakinan melibatkan emosi, artinya unsur ini menekankan bahwa orang itu bukan hanya memiliki kesadaran intelektual akan kebenaran, tetapi ada suatu keyakinan dari dalam, yaitu di hati. Mari kita baca dalam 16 ayat 8 sampai 11 mengenai kebenaran mereka. Yang ketiga, percaya. Sebagai akibat dan pengetahuan akan Kristus, ada dan suatu keyakinan bahwa hal ini adalah besar. Harus juga ada suatu kepercayaan yang pasti, suatu gerakan dari Tuhan, yaitu suatu keputusan harus berbuat sebagai suatu tindakan dari kehendak. Hati seringkali menuju pada kehendak. Jadi itu yang Paulus tekankan dalam pernyataan percaya dalam hati dalam Roma ayat 10. Jadi dari pembahasan ini mulai dari keselamatan Allah, dari proses keselamatan dari sudut Allah, pemilihan, adopsi. Jadi saya simpulkan bahwa keselamatan itu. Jadi saya akan simpulkan bahwa keselamatan itu kita harus memiliki pengetahuan tentang Allah, dan yang kedua kita harus yakin bahwa Allah itu adalah juru selamat kita. Dia rela mati di kayu salib, dia rela mati di kayu salib untuk menebus hidup kita. Dan setelah kita meyakinkan bahwa Kristus adalah juru selamat kita, maka kita harus
percaya atau mengimani bahwa Kristus adalah juru selamat kita. Sekian dari penjelasan saya pada malam hari ini. Semoga teman-teman yang bisa melihat dapat terberkati. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.